salah satu materi baru yang ingin saya perkenalkan, yaitu pemangkatan bentuk aljabar. Nah, pemangkatan bentuk aljabar ini mengikuti pemangkatan bentuk angka-angka yang biasa. Ya, sebelum kita masuk, saya ingin berikan contoh, misalnya 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 ini 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali, ya, hasilnya adalah 8. Atau misalnya 3 pangkat 4. Berarti ini perkalian 3 sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Atau misalnya 1/3 pangkat 3. Berarti 1/3 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Ingat perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1 per 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, bagaimana kalau pemangkatan bentuk aljabar? Jadi di sini kita mengambil huruf-huruf atau variabel yang akan dipangkatkan. Contohnya, misalnya A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 dalam hal ini A kali A kali A. Ini nggak bisa diselesaikan sih seperti di atas. Jadi tetap kalau A kali A kali A, langsung aja tulis A pangkat 3. Bagaimana jika 4A kuadrat? Nah, 4A kuadrat ini berarti 4 kali A kali A. Jadi hasilnya 4A kuadrat, ya. Nah, bagaimana jika 4A kuadrat? Jadi baik 4 maupun A dikuadratkan. Apakah ini sama dengan 4A kuadrat? Apakah sama? Nah, sekarang saya mulai mencari nilai dari 4A kuadrat. Ini saya bisa selesaikan jadi bilangan yang dikuadratkan ini dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 4A dikali 4A. Ingat kembali prinsip perkalian dalam aljabar. Supaya memudahkan, prinsip perkaliannya adalah koefisien kali koefisien dan variabel kali variabel. Jadi saya kembali tuliskan di bagian bawah. Jadi koefisien kali koefisien 4 kali 4. Berarti 4 kali 4 16. A kali A berarti A kuadrat. Ternyata 4A pangkat 2 semuanya dikuadratkan tidak sama dengan 4A kuadrat saja. Jadi cara yang lebih sederhana untuk menyelesaikan semua bilangan yang yang dipangkatkan. Jadi misalnya 4A kuadrat, berarti ini saya bisa tuliskan dalam bentuk sederhana, semuanya dipangkatkan, berarti 4 pangkat 2 kali A pangkat 2, atau 4 pangkat 2 16, A pangkat 2 A pangkat 2. Jadi beda jika ada yang di dalam kurung, ada juga yang enggak di dalam kurung. Satu lagi, ini terlebih umum pada penggunaan bilangan negatif. Contohnya seperti berikut. Misalnya negatif 3A pangkat 2. Berarti ini didapatkan dari negatif 3 kali A kali A. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika negatif 3A kuadrat? Jadi di sini negatif 3A kuadrat itu hasilnya adalah negatif. Jadi yang dipangkat 2 hanya 3A, negatif enggak masuk. Berarti negatif 3A
dikali 3A. Berarti negatif kali 3A berarti negatif 3A. Atau saya tulis di bagian bawah untuk memudahkan. Sama dengan, jadi di sini sama dengan negatif kali 3A, negatif 3A. Kemudian dikali dengan 3A. Ingat kembali prinsip perkalian dalam bentuk aljabar. Koefisien kali koefisien berarti negatif 3 kali 3, negatif 9, A kali A pangkat 2. Jadi di sini kalau negatifnya tidak dikuadratkan berarti negatifnya tetap, ya, seperti ini. Jadi harus lebih teliti lagi. Selanjutnya, bagaimana jika semuanya dipangkatkan? Contohnya negatif 3A pangkat 2. Jadi diuraikan satu persatu, ya, negatif 3A dikali negatif 3A. Jadi semua dalam kurung itu ikut dikalikan lagi. Jadi saya bisa selesaikan seperti ini. Ingat kembali prinsip perkalian pada aljabar. Koefisien kali koefisien. Negatif 3 kali negatif 3 berarti positif 9. Karena negatif kali negatif hasilnya positif, 3 kali 3, 9. Kemudian A kali A kuadrat. Jadi kita bisa lihat bedanya di sini mulai dari negatif 3A kuadrat, kemudian negatif 3A kuadrat. Kemudian negatif 3A, kemudian semuanya di pangkat 2, hasilnya akan berbeda. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, saya tekankan kembali untuk perkalian aljabar yang berpangkat, misalnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, ini saya bisa uraikan jadi A pangkat 2 itu A kali A. Kemudian A pangkat 3 berarti dikali A pangkat 3, A kali A kali A. Ini sudah ada, ini A kuadrat, jadi saya kasih tanda yang ini disebut dengan A kuadrat, kemudian satu lagi disebut A pangkat 3. Jadi kita lihat bahwa A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya adalah A pangkat 5. Ternyata kita perhatikan bahwa A pangkat 2 dikali A pangkat 3, jadi kalau ada bilangan yang sama seperti ini, dikalikan berarti pangkatnya cukup ditambahkan, ya. Ini didapatkan dari A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, 5 pangkat 2010 dikali 5 pangkat 2020. Jadi bilangannya dipangkatkan sama, nggak perlu uraikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 2010 kali, nggak perlu. Langsung aja kalau misalnya bilangannya dipangkatkan sama, nah langsung aja tambahkan pangkatnya. Jadi sama dengan 5 pangkat, tambahkan pangkatnya di atas. Jadi 2010 ditambah 2020 sama dengan 5 pangkat 4030, ya, 30. Jadi rumus umumnya kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya cukup ditambahkan. Bagaimana kalau bilangannya dipangkatkan berbeda? Contohnya A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Nah, ini nggak bisa ditambahkan pangkatnya, ya. Jadi langsung saja tuliskan A pangkat 5, B pangkat 3. Jadi saya dapatkan dua rumus di sini. Misalnya kalau A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Jadi pangkatnya ditambahkan kalau perkalian. Kalau pembagian, ini sudah saya singgung sebelumnya, A pangkat B dibagi A pangkat C. Jadi bilangan yang sama, pangkatnya berbeda lalu dibagikan, berarti pangkatnya dikurang. A pangkat B kurang C. Jadi saya perjelas di sini. Baik. Ya, seperti itu.
Jadi pertama perhatikan mana bilangan yang dipangkatkan. Nah, kita masuk dalam pembahasan soal. Misalnya, contoh berikut. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Negatif, jadi ini nomor 1. Negatif 7A pangkat 2 kemudian dipangkat 2 ya. Jadi semuanya di dalam dipangkat 2. Berarti saya bisa tuliskan seperti ini. Negatif 7A kuadrat diulang dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti saya bisa tulis negatif 7A kuadrat dikali negatif 7A kuadrat. Nah, saya mulai dengan yang prinsip pertama bahwa perkalian aljabar koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Ya, harusnya variabel yang sama, nggak boleh kalikan variabel yang berbeda. Kalau variabel yang berbeda cukup tulis ulang. Negatif 7A kuadrat dikali negatif 7A kuadrat. Kita mulai dari negatif 7 kali negatif 7. Ingat, negatif 7 kali negatif 7. Negatif kali negatif positif, 7 kali 7 49. Berarti hasilnya di sini adalah positif 49. Sekarang ini perkalian ya. Jadi A kuadrat kali A kuadrat. A kuadrat kali A kuadrat. Ingat bahwa bilangan pokoknya sama, pangkatnya cukup ditambahkan. Berarti A pangkat 2 tambah 2 atau A pangkat 4. Jadi 49 A kuadrat kali A kuadrat, A pangkat 4. Jadi hasil dari negatif 7A kuadrat, kemudian semuanya dikuadratkan, hasilnya 49A pangkat 4. Selanjutnya, untuk nomor 2, misalnya 8A pangkat 2, jadi 8A pangkat 2, B pangkat 4, pangkat 3. Kira-kira hasilnya berapa? Berarti 8A pangkat 2 B pangkat 4 saya tuliskan sebanyak 3 kali. Berarti 8A pangkat 2 B pangkat 4 dikali 8A pangkat 2 B pangkat 4 dikali 8A pangkat 2 B pangkat 4. Nah, saya selesaikan di sini. Berarti saya harus kumpulkan 8 kali 8 kali 8. Berarti karena semuanya di sini nggak ada penambahan atau pengurangan, berarti saya boleh kumpulkan yang satu suku. Jadi seperti ini, 8 kali 8 kali 8, kemudian dikali A pangkat 2 kali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Berarti 8 dengan A pangkat 2 sudah saya tuliskan ulang. Sehingga saya terakhir tuliskan B pangkat 4. B pangkat 4 kali B pangkat 4 kali B pangkat 4. 8 kali 8 kali 8 hasilnya adalah berapa ya? Jadi 64 kali 8 32 93. 6 kali 8 48 tambah 3 51. Berarti 8 kali 8 kali 8 512 dikali A kuadrat kali A kuadrat kali A kuadrat. Ingat semuanya A, berarti pangkatnya cukup ditambahkan karena ini dikalikan. Berarti A pangkat 6 kali B pangkat 4 kali B pangkat 4 kali B pangkat 4. Bilangannya udah sama, pangkatnya ditambahkan, berarti 4 tambah 4 tambah 4 12. Berarti B pangkat 12. Di sini semuanya perkalian, nggak perlu tulis kali. Berarti 512 A pangkat 6 B pangkat 12. Nah, series ini nggak terlalu susah. Nah, selanjutnya misalnya di dalam perpangkatan ada penjumlahan, ya. Maksudnya gimana? Bilangan yang dipangkatkan ada tanda kurang atau tanda tambah. Jadi bagaimana saya harus kerjakan? Contohnya X kurang 10
pangkat 2. Nah, otomatis ini nggak bisa langsung dikerjakan seperti ini. Misalnya, X kuadrat kurang 10 kuadrat. Oh, oke. X kuadrat kurang 100. Nah, bukan seperti ini caranya. Nanti akan kita lihat apakah ini betul atau tidak. Apakah jawabannya nanti X pangkat 2 dikurang 100. Ya, kita selesaikan dulu dengan cara yang biasa. Jadi, X kurang 10 ini dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti X kurang 10 kali X kurang 10. Nah, ingat perkalian dua suku atau perkalian suku 2, kita harus menggunakan sifat distributif. Jadi X kali X, kemudian X kali negatif 10, kemudian negatif 10 kali X, kemudian negatif 10 kali negatif 10. Jadi diselesaikan satu persatu. Saya mulai dari yang pertama. Jadi saya tulis satu persatu seperti ini untuk memudahkan bagi yang baru belajar. Jadi soalnya seperti ini ya, cara menjawabnya. X kali X. Ingat X kali X, X pangkat 1 kali X pangkat 1 berarti X pangkat 2. Jadi X pangkat 2. Nah, yang bagian pertama udah selesai, kita lanjut ke bagian kedua. X kali negatif 10. Berarti langsung aja. X kali negatif 10 kan, langsung aja angka yang pertama ditulis, negatif 10X. Berarti saya tulis di sini negatif 10X. Lanjut, negatif 10 kali X. Nah, negatif 10 kali X. Berarti ini langsung tulis negatif 10X. Berarti di sini negatif 10X. Yang terakhir, negatif 10 kali negatif 10. Jadi tanda di depan harus disebut juga. Negatif 10 kali negatif 10. Hasilnya adalah negatif kali negatif, positif, 10 kali 10, 100. Jadi di sini hasilnya adalah positif 100. Di sini tadi positif. Atau positifnya nggak usah tulis, positif 100. Nah, sekarang ini belum selesai. Kita harus sederhanakan. Yang punya suku sejenis harus dijumlahkan. Jadi X kuadrat, suku sejenisnya yang mana? Nah, ternyata ini yang sama-sama punya X. Berarti saya jumlahkan negatif 10X dikurang 10X. Negatif 10 kurang 10. Nah, ini hasilnya negatif 20X. Ya, jangan lupakan X-nya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurang 20X ditambah 100. Nah, jadi tadi kan kita dapat waktu pertama jawabannya adalah X kuadrat kurang 100. Nah, ini keliru ya. Jadi harus dikalikan dengan dirinya sendiri dulu sebanyak 2 kali. Oke, selain perpangkatan, ada lagi istilah baru yang namanya substitusi. Jadi substitusi ini gimana? Nah, substitusi dalam bahasa Indonesia, jadi kalau saya tuliskan substitusi, artinya nantilah kita lihat artinya gimana. Nah, contohnya misalnya ada aljabar seperti ini. Aljabarnya adalah jadi 2AB ditambah 3B kuadrat. Jadi ingat kalau 2AB, sekali lagi saya ingatkan bahwa 2AB itu berarti 2 kali A kali B. Atau sederhananya saya tulis seperti ini. 2 kali A kali B. Atau misalnya 3B kuadrat berarti 3 kali B kuadrat. Nah, substitusi itu gimana? Jadi misalnya ada soal seperti ini. Jadi misalnya A sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2.
dan B sama dengan 3. Nah, kemudian selanjutnya tentukan ini. Tentukan 2AB ditambah 3B kuadrat. Jadi maksudnya tentukan nilainya. Kalau A saya ganti 2 dan B saya ganti 3. Jadi ingat kembali bahwa 2AB yaitu 2 kali A kali B. Berarti saya mulai ganti nilai A 2 dan nilai B sama dengan 3. Jadi biasanya lebih lengkapnya ada soalnya tentukan nilai dari 2AB tambah 3B kuadrat. Jadi caranya gimana? Kita kemudian tulis kembali 2AB ditambah 3B kuadrat. Jadi kita ganti nilai A sama dengan 2. Berarti 2 kali, ingat 2AB berarti 2 kali A kali B. Berarti 2 kali A, berarti 2 kali 2, kemudian dikali B, berarti B sama dengan 3, berarti dikali 3, ditambah 3 kali B, berarti B tadi nilainya 3, kemudian B ternyata di pangkat 2, berarti 3 di pangkat 2. Ingat, pertama, yang harus kita selesaikan di bagian ini nanti untuk 3 kali 3 pangkat 2, kita harus selesaikan terlebih dahulu pangkatnya. Jadi jangan selesaikan 3 kali 3 baru di pangkat 2. No. Jadi pertama kita selesaikan 2 kali 2 kali 3. Nah, saya mulai di sini 2 kali 2 kali 3, berarti 2 kali 2 4 kali 3 12. Jadi di sini hasilnya adalah 12 ditambah. Nah, 3 kali 3 pangkat 2. Yang kita selesaikan pertama adalah 3 pangkat 2. Berarti angka 3 di depan sini masih harus ditulis lagi. Berarti 3 kali 3 kuadrat 9. Berarti hasilnya adalah 12. Ingat di sini kita harus selesaikan perkalian terlebih dahulu, ya. Ingat perkalian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan. Berarti 12 masih tetap saya tulis. 12 ditambah 3 kali 9, 27. Berarti 12 tambah 27 sama dengan 39. Nah, selanjutnya. Bagaimana jika kita masih tetap menggunakan 2AB tambah 3B kuadrat? Jadi kita masih tetap gunakan 2AB ditambah 3B kuadrat. Tapi nilai X-nya berubah. Misalnya untuk X sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Oh, maaf, bukan X ya, tapi nilai A. Berarti untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Berarti maksudnya kalau kita substitusi berarti ganti A dengan 1. Ingat 2AB berarti 2 kali A kali B. Jangan sampai saya mendapat kekeliruan seperti ini. Ada yang kadang-kadang misalnya 2AB kemudian A sama dengan 1, B sama dengan 2. Jadi digantinya seperti ini. 2 A ganti 1, B ganti 2. Jadi dapatnya 212. Ini keliru, ya. Ini salah besar. Bukan 212, tapi maksudnya 2 kali A kali B adalah 2 kali A 1 kali B 2. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Jadi jangan ganti seperti ini. Atau misalnya 3B kuadrat. Berarti mungkin kalian berpikir, oh 3 tetap, B ganti 2, kemudian kuadrat. Lalu dapatnya 32 kuadrat. Nah, ini salah. Ya. Jadi yang benarnya adalah, ini yang benarnya 3 kali B 2 kuadrat. Jadi 2-nya aja yang dikuadratkan. Berarti 3 kali 2 kuadrat 4, berarti 3 kali 4
12. Nah, ini yang benar. Oke, kita balik lagi ke tadi. Jadi 2AB ditambah 3B kuadrat. Untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Jadi hasilnya nanti bagaimana? Jadi saya bisa kerjakan seperti ini. Jadi 2 kali A 1 kali B 2 ditambah 3 kali B B2 berarti 2 kuadrat sama dengan, nah selesaikan dulu perkalian atau perpangkatan. 2 kali 1 kali 2 berarti 4 ditambah 3 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Nah, di sini selesaikan perkalian. Berarti 4 tambah 3 kali 4 12 sama dengan 16. Berarti kalau nilai A dan B-nya berbeda, kemungkinan besar nilainya juga akan berbeda. Ya, jadi ingat itu. Contohnya, saya kasih satu soal seperti ini. Misalnya, soalnya adalah 2AB ditambah 3BC dikurang 4AC. Nah, jadi perintahnya adalah substitusi atau ganti. Misalnya untuk A sama dengan 1, B sama dengan A sama dengan negatif 3, B sama dengan 1, dan C adalah negatif 5. Jadi ingat 2AB berarti 2 kali A kali B. Maksudnya cari nilai dari 2AB tambah 3BC kurang 4AC kalau A sama dengan negatif 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 5. Berarti saya ganti nilai A, B, C-nya. Berarti 2 kali A. A negatif 3 dikali B. B negatif 5. Ditambah 3BC. Berarti 3 kali B 1 dikali C negatif 5. Dikurang 4 kali A. Berarti A negatif 3 kali C negatif 5. Ingat, pertama yang harus kita selesaikan adalah perkalian. Jadi yang saya garis warna biru adalah perkalian yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jangan selesaikan penjumlahannya dulu. Misalnya negatif 5 tambah 3, jangan dulu. Ya, lanjut. 2 kali negatif 3 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif, kali positif positif. Berarti hasilnya di sini positif. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Ditambah 3 kali 1 kali negatif 5. 3 kali 1, 3 kali negatif 5. Positif 3 kali negatif 5, negatif 15. Dikurang 4 kali negatif 3. 4 kali negatif 3, negatif 12. Kali negatif 5, positif 60. Berarti positif dikurang positif 60. Nah, berarti 30 tambah negatif 15, positif 15 kurang 60 sama dengan negatif 45. Jadi 2AB ditambah 3BC ditambah 4AC ketika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 5. Maka nilai dari 2AB tambah 3BC tambah kurang 4AC sama dengan negatif 45. Jadi ingat selalu untuk mengganti. Jadi inilah istilah substitusi. Jadi mengganti variabel dengan nilai tertentu. Jadi inilah istilah substitusi, mengganti. Jadi variabelnya diganti dengan nilai tertentu sesuai dengan yang diminta. Nah, satu contoh lagi. Misalnya 4P ditambah 3PQ atau 3PQ kuadrat. Nah,
jadi tentukan nilai 4P tambah 3PQ kuadrat ketika P sama dengan 6 dan Q sama dengan negatif 4. Jadi ingat nanti karena di sini ada kuadrat, berarti selesaikan kuadratnya dulu. Ya, saya ganti P dengan 6, berarti 4 kali P, berarti 4 kali P sama dengan 6, P ganti 6, ditambah 3 kali P, 3 kali 6 kali Q, berarti negatif 4 kuadrat. Berarti pertama yang harus kita selesaikan adalah negatif 4 kuadratnya. Berarti 4 kali 6 tambah 3 kali 6 kali negatif 4 kuadrat. Negatif 4 kuadrat yaitu negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif, 4 kali 4 16. Berarti di sini hasilnya adalah 16. Bagian kedua, kita harus selesaikan perkalian terlebih dahulu. Yang ini 4 kali 6 dengan 3 kali 6 kali 16. Hasilnya adalah 4 kali 6, 24, ditambah 3 kali 16 kali 6. Jadi 3, berarti di sini 288, hasilnya adalah 288 tambah 24, hasilnya 2, simpan 1, 9 tambah 21, simpan 1, 312. Berarti hasilnya adalah 312. Oke, kira-kira seperti itu yang namanya substitusi. Setelah substitusi, ada lagi yang namanya faktorisasi. Jadi faktorisasi ini gimana? Misalnya, kemarin kita sudah belajar misalnya seperti ini. Misalnya untuk faktorisasi, misalnya seperti ini. 4x dikali 3x ditambah 2. Nah, ini saya kali masuk ya secara distributif. 4x kali 3x berarti 4 kali 3 12, berarti 4x kali 3x. 4 kali 3 12, x kali x, x kuadrat. Berarti hasilnya di sini adalah 12x kuadrat. Kemudian 4x kali 2, berarti 4x kali 2 sama dengan 4 kali 2 8 kali x. Berarti di sini 8x. Berarti di atas plus 8x. Jadi kalau proses ke sana ya. Jadi kalau proses dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu namanya menjabarkan atau penjabaran atau istilah lainnya menjabarkan sama aja. Tapi kalau keadaannya terbalik seperti ini, jadi dari kanan ke kiri, ini namanya faktorisasi. Jadi dibuat supaya bilangan ini dibuat dalam satu bentuk perkalian. Tapi bagaimana cara menentukan faktorisasi? Misalnya saya kasih contoh 20A atau misalnya 15 A pangkat 6 ditambah 10A pangkat 4. Bagaimana cara saya memfaktorkan bagian ini? Jadi pertama, saya harus pisahkan terlebih dahulu. Misalnya 15A pangkat 6 dengan 10A pangkat 4. Jadi saya pisahkan 15 kali A pangkat 6 dengan 10 kali A pangkat 4. Cara menemukan faktornya, kira-kira di sini maksudnya nanti 15A pangkat 6 tambah 10A pangkat 4, kira-kira di sini angka berapa dikali berapa tambah berapa. Itu maksudnya. Jadi cara pertama kita kelompokkan, jadi ini 15 dan 10 dengan A pangkat 6 dan A pangkat 4. Kita kelompokkan ini karena sama-sama A. Jadi yang pertama kita temukan dulu FPB dari 15 dan 10. Maksudnya bilangan terbesar bisa membagi 15, bisa membagi 10. Jadi FPB-nya berapa? Oh, FPB dari 15 dan 10 adalah
5. Ya. Nah, sekarang untuk A pangkat 6 dan A pangkat 4, FPB-nya bagaimana? Jadi bagaimana kita menemukan FPB dari A pangkat 6 dan A pangkat 4? Jadi pilih yang pangkatnya paling kecil. A pangkat 6 dengan A pangkat 4, pangkat yang terkecil adalah A pangkat 4. Jadi FPB dari 15 A pangkat 6 tambah 10 A pangkat 4 yaitu 5 A pangkat 4. Maksudnya apa? 15 A pangkat 6 dengan 10 A pangkat 4 bisa dibagi dengan 5 A pangkat 4, di bawahnya juga dibagi 5 A pangkat 4. Jadi ini adalah bilangan terbesarnya. Apa hubungannya dengan Apa hubungannya dengan pemfaktoran? Jadi misalnya 15 A pangkat 6 ditambah 10 A pangkat 4, ini bisa saya buat menjadi berapa dikali berapa tambah berapa. Tapi hasilnya nanti kembali menjadi 15 A pangkat 6 tambah 10 A pangkat 4. Di bagian pertama kita tuliskan FPB. Jadi FPB-nya tadi berapa? 5 A pangkat 4. Nah, sekarang 5 pangkat 4 saya harus kalikan berapa di sini supaya hasilnya nanti didapatkan 15A pangkat 6. Jadi seharusnya saya bagi 15A pangkat 6 dibagi 5A pangkat 4. Ingat pembagian, koefisien bagi koefisien, variabel bagi variabel. 15 bagi 5, 3. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Berarti karena A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, berarti pangkatnya dikurangi, berarti A pangkat 2. Berarti di sini saya tulis 3A pangkat 2, kemudian 10A pangkat 4 dibagi 5A pangkat 4. 10 bagi 5, 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, dibagi dengan dirinya sendiri, berarti dikali 1. Ya. A pangkat 4 bagi A pangkat 4 kan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Berarti 3A kuadrat tambah 2. Kalau kita balikkan kembali, 5A pangkat 4 kali 3A kuadrat sama dengan 15A pangkat 6. 5A pangkat 4 kali 2, 10A pangkat 4. Ini nanti akan berguna untuk menyederhanakan pecahan yang ada aljabarnya. Ya, terbilang rumit tapi nanti kita akan selesaikan bersama. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Tuhan memberkati.